bisa kita mulai. Selamat pagi kepada Dewan Penguji dan Saudara Gibran Mahardika. Hari ini kita akan menjalankan acara sidang proposal skripsi untuk Saudara Gibran Mahardika. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang proposal skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji pada sidang proposal hari ini yaitu saya, dosen pembimbing Budi Arifitama, dosen pembimbing kedua Ibu Dewi Lestari, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama yaitu Bapak Ade Syahputra, dan Dewan Penguji kedua yaitu Bapak Sylvester Dian Handi. Akan dilaksanakan dalam kurun waktu 60 menit atau secukupnya, di mana presentasi sudah dilihat dalam video yang telah disampaikan sebelumnya. Sebelum Saudara Gibran berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk berlangsungnya acara ini. Silakan. Sudah? Sudah, Pak. Baik. Saudara Gibran, terima kasih sudah mempresentasikan penelitiannya dalam video yang telah disampaikan kepada dosen pembimbing dan Dewan Penguji. Silakan kepada Dewan Penguji untuk dapat bertanya. Saya persilahkan kepada penguji pertama untuk bertanya, yaitu Bapak Ade Syahputra. Silakan, Pak. Pak Ade Syahputra. Maaf ya udah nunggu ya. Gibran, sebentar. Apa kabar Gibran? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, ini berarti kamu udah semester berapa nih? 10, Pak. Lebih 10. Sih, Pak. Cuti, Pak. Nah, itu dia. Jadi, berarti kamu ada kemungkinan semester depan nambah lagi dong ya? Enggak, Pak. Kan saya kebut, Pak. Tapi kan ini dari penghujung semester. Masih ada UAS kan, Pak? Iya sih. Ya usahakan lah ya. Tapi kalau menurut saya sih, karena ini juga udah di minggu ke-14 kan ya? Iya, Pak. Ya paling tidak butuh 1 semester lagi sih kalau menurut saya sih. Jangan diburu-buru juga, ntar hasilnya juga kacau. Ya. Jadi ya mau nggak mau sih ya. Ya kalau menurut saya pribadi sih, ya mungkin dosen-dosen yang lain mungkin nanti coba kamu bicarakan dengan pembimbing kamu. Kemungkinan besar ya kamu nambah 1 semester lagi. Ya. Ya, tapi ya nggak apa-apa, kamu coba usahakannya aja dulu ya di semester ini. Tapi ya jangan buru-buru lah, ntar jadi kacau juga akan pengaruh ke nilai kamu. Iya, Pak. Ya. Kalau IPS kamu sekarang berapa? IPS atau IPK, Pak? Kalau IPK saya 3,2, Pak. Oh, udah 3,02, Pak. Ya makanya baiknya sih kalau menurut saya, kalau misalkan kamu bukan 3,2 ya, 3,02 ya. Oh iya, nah, Pak. itu dia. Kan ini skripsi kan SKS-nya gede nih ya, 6 SKS. Jadi usahakan maksimal lah ya pengerjaannya. Jadi 6 SKS itu kamu juga bisa mempertahankan atau bahkan bisa meningkatkan lagi ya, 3,1 atau ya 3,2 mungkin ya kali ya. Iya, Jangan kamu buru-buru lah. Sayang 1 semester lagi ya kemungkinan ya, biar kamu bisa maksimal. Sebelumnya ya akhirnya saya ucapkan ini ya, selamat dulu kamu sudah maju ke proposal. Iya, Pak. Ya, ini perjuangan belum berakhir ya, jangan sampai
mentang-mentang udah sidang proposal, kamu nyantai aja nih, ya. Tapi usahakanlah sampai benar-benar selesai ya di sidang akhirnya ya. Saya coba share screen dulu ya. Iya, Pak. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Ya di sini saya sudah dapat proposal skripsi kamu ya dengan judul klasifikasi nasabah untuk peminjaman uang pada Koperasi Wahyu Arta Sejahtera menggunakan metode naive Bayes ya. Iya, Pak. Kalau boleh tahu ini koperasinya dekat rumah kamu kah atau gimana? Dekat rumah saya, Pak, di Jalan Tapos, Pak. Tapos Depok. Iya. Oh, kamu di Tapos Depok. Iya. Sebenarnya ini juga, Pak, koperasi ini waktu saya magang juga, Pak. Oh, jadi kamu dari kasusnya di situ. Jadi sekalian, Pak. Iya. Jadi karena kamu magang di situ, jadi kamu terinspirasi untuk buat skripsinya mengenai koperasi ya? Iya, Pak. Oh, oke. Ya di sini saya sudah mencoba membaca ya beberapa hal. Gini, nanti tolong perbaiki nih ya. Ini oh iya, Pak. temuan saya ya. Oh iya. Ini nanti juga. Pembimbing keduanya, oh iya seharusnya Bu ini ya. Pengujinya siapa sih penguji kedua? Pak Yada. Pak Handi, Pak. Oh Pak Handi, oke. Ya, ini bagian Iya. Pak Handi ntar yang akan mewanti-wanti. Ya. Oh iya. Ini di sini di abstrak ya, saya masuk dulu ya. Di sini kan kamu ada menuliskan konsep 5C ya. Ini walaupun hanya di abstrak tapi kamu jabarkan aja 5C-nya itu apa ya. Oh iya, iya, Pak. Jadi orang juga lebih dapat intronya dulu lah 5C ini apa sih ya. Iya, Terus di sini kamu kan nulisnya data yang dimiliki dari koperasi ini kan ada 100 nasabah ternyata yang yang memiliki kredit macet itu 50 nasabah ya. Iya, Pak. Itu memang sudah didapat. Udah didapat, Pak. Oke. Udah ada semuanya. Ini berdasarkan konsep 5C ini atau iya, Pak. Berdasarkan konsep 5C. Oh, oke. Berarti penerapan algoritma naive Bayes-nya ini sisanya untuk 50 yang ini dong. 50 orang lagi dong. Iya, Pak. Enggak. Untuk yang barunya, Pak. Kalau untuk yang algoritma naive Bayes-nya ini jadi misalkan ada nasabah yang baru nih, Pak, mau diinin regis lah gitu ya untuk mau ambil kredit misalkan gitu, Pak. Nanti dikalkulasi lagi, Pak, pakai naive Bayes algoritmanya, Pak. Nah, konsep 5C-nya ini itu cuma pertanyaan doang, Pak. Kayak misalkan nama, terus kondisinya, terus dia gajinya berapa, terus cuman pertanyaan doang, Pak. Jadi konsep 5C-nya itu. Bentar. Berarti alurnya gini. Jadi setiap nasabah yang ada di koperasi koperasi inilah ya, saya lupa namanya. Wahyu Arta Sejahtera, Pak. Ya. Ini ada 100 orang. Iya, Pak. Berarti untuk dapat melakukan peminjaman ini mereka akan melalui konsep 5C ini. Ya. Kemudian nanti yang algoritma naive Bayes ini baru diimplementasikan setelah konsep 5C ini. Iya, Pak. Gitu. Setelah konsep 5C ini, Pak. Berarti saat ini kan ada 100 data nasabah nih. Iya, Pak. Kemudian konsep 5C ini kan sudah diimplementasikan. Berarti kan didapat data 50 nasabah yang kreditnya macet. Ya kan? Iya, Pak. Berarti sisanya ya hanya 50 nasabah lagi yang bisa dilakukan ini ya, penggunaan algoritma naive Bayes ini ya untuk dapat menentukan bahwa dia bisa layak pinjam atau enggak gitu. Iya, Pak, benar. Kayak gitu, Pak. Berarti statusnya dia ini dong, 50 nasabah berikutnya kreditnya baik-baik aja gitu, catatan kreditnya. Jadi yang 50 itu
Lancar Pak, yang 50 macet Pak. Jadi Ya. 50%. Berarti polanya seperti itu kan? Implementasi 5C-nya dulu, Iya, Pak. kemudian baru yang knife Itu bias. Iya, algoritmanya. Oh gitu. Iya Pak. Berarti kalau nanti ada nasabah baru, perlakuannya juga sama kan? Konsep 5C-nya dulu, baru algoritma knife bias. Iya benar Pak. Oh, kenapa harus algoritma knife bias? Kenapa kayak nggak neural network dan sebagainya? Soalnya ini Pak, kalau knife bias itu, kalau yang udah saya baca ya Pak, menurut Beral Daniel pada tahun 2019 itu mengatakan bahwa metode knife bias merupakan metode klasifikasi dengan menggunakan teknik data mining Pak, probabilitas dan statistik yang dapat memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman Pak, pengalaman masa sebelumnya sehingga sampai ke depannya gitu Pak. Ya. Jadi cocok untuk menggunakan metode knife bias. Tapi kan ada metode yang lain lagi tuh. Iya, Pak. Menurut kamu ini udah paling baik? Menurut saya yang udah ini iya Pak, paling baik Pak. Oke. Ya di sini saya sempat bingung ya, karena di sini kamu bilang ada 100 nasabah, ya. Kemudian 50 yang catatan kreditnya itu macet ya. Iya Pak. Ya ini nanti kamu baca aja ya di bab satunya ini di sini. Karena di sini kamu buat pernyataan bahwa sudah ada nih datanya ya, 100 data nasabah melalui proses yang tadi itu ya. Iya Pak. Nah, di sini berarti kan yang hanya layak untuk menggunakan metode ini kan hanya 50 saja kan ya? Iya kan ya? Enggak Pak, semuanya Pak, 100 datanya itu jadi dihitung lagi. Nah itu dia. Jadi memang konsep 5C ini memang harus diterapin ya? Harus diterapin dulu, habis itu setelahnya baru knife biasnya Pak. Memang wajib diterapin? Wajib Pak. Soalnya kalau misalkan nggak ada konsep 5C-nya ini, nanti di apa sih namanya, analisisnya di bab maaf Pak, saya ini dulu Pak, saya buka dulu. Ini saya skripsi saya. Mana ya? Mana ya? Ayo di mana? Terus Pak, maaf Pak. Aduh, kan kamu yang nulis. Iya Pak. Ini dia Pak. Terus Pak, ini Pak ada Pak. Nah, ini kalau maaf Pak, tadi apa Pak? Pertanyaan Pak, saya lupa. Ya. Ya, saya nanya, emang konsep 5C ini harus diterapin ya di koperasi? Iya. Saya nggak pernah dengar dah konsep 5C ini. Iya, soalnya kalau konsep 5C ini harus diterapin, soalnya nanti di akhir dari perhitungan ini nanti ada Pak, namanya data transformation Pak. Nah, nanti data transformationnya itu diganti, jadi misalkan variabelnya variabel gaji nih Pak, diganti jadi ke nilai diskrit gitu Pak. Nah, nilai diskritnya itu sesuai dengan value-nya Pak. Itu di halaman berapa? Itu di sini Pak, di halaman 32, yang bab 3. Iya itu Pak. Nih. Iya. Ini untuk konsep 5C-nya Pak, yang variabelnya. Makanya perlu diterapkan. Bentar. Ini konsep 5C. Oh, jadi konsep 5C ini memang sudah diiniin dikaitkan dengan knife bias ya? Iya Pak, udah Pak. Makanya di dalamnya ada nilai diskritnya Pak. Jadi kan tadi kan di awal kan saya tanyain konsep 5C ini dilakukan dulu baru algoritma implementasi ini ya. Iya, 5C dulu Pak. Jadi datanya dulu baru dihitung-hitung.
Tapi kalau di sini kalau saya lihat, kenapa datanya baru hanya 10? Mana sih? Ini. Itu pelatihan Pak, data pelatihan. Oh, data pelatihan. Iya, data pelatihan. Tapi kamu nggak nulis dari sini. Oh iya Pak. Nah, itu dia. Ya, Iya, Pak. perjelas ya. Itu data apa itu? Ya. Iya Pak. Bentar. Ya ini yang ini bagian dari Pak Andi nanti ya. Nanti bisa kamu tambahkan ya. Ini juga gitu. Kalau bab 2 yang saya lihat di sini memang overall sih banyak kamu ambil kaitannya dengan apa namanya penelitian yang naive bias ya. Iya. Oke. Bentar, saya sambil mikir nih. Tadi ada sempurnanya apa jadi lupa. Bentar. Iya, Pak. Oke, nanti kalau misalkan ke depannya ini berlanjut ya, seperti apa yang kamu ingin tampilkan? Maksudnya dalam bentuk apa? Outputnya, Pak? Iya. Outputnya itu Pak website Pak. Jadi di dalamnya itu ada implementasi algoritma naive bias ya Pak. Jadi website itu kayak mungkin dashboard admin gitu ya Pak. Atau ya seperti itu Pak, kurang lebih. Oke, berarti nanti yang yang akan digunakan oleh ini ya koperasinya? Iya nanti, soalnya udah janjian. Udah janjian maksudnya? Iya kalau misalkan skripsi saya selesai, programnya bisa mereka pakai gitu Pak. Itu dia. Nanti saya juga ingatkan ya waktu kamu buat web base-nya aplikasi atau ininya ya nanti usahakan desainnya lebih baik lah ya. Iya Pak. Ya user friendly lah ya, terus juga ya penggunaan kan kamu lebih tahu lah ya gimana desain yang baik gitu ya. Iya Pak. Agar menarik. Apalagi nanti kan mereka akan juga implementasikan di koperasi mereka kan ya. Iya. Itu usahakan juga jadi catatan kamu ya ke depannya. Iya. Jangan ya paling nggak dari fungsionalitas ya pastilah ya itu harus ya. Oke. Jadi setiap ada nasabah nanti yang baru pun juga ini akan diberlakukan ya. Iya diterapin Mbak. 5C dulu, habis itu naive biasnya dihitung-hitung Mbak. Oke. Ntar tadi 5C itu apa aja sih? Apa aja tuh? Ingat nggak kamu 5C apa aja? 5C itu ini Pak, yang ada di sini, maaf. 5C, bentar Pak. 5C itu karakter Pak. C pertama itu karakter, itu berupa kepribadian, terus capacity, kemampuan, terus kemampuan untuk bayar cicilan Pak. Kalau di bab 3-nya itu kemampuannya itu mana ya? Karakter. Kalau karakter berarti itu masuk ke mana? Kalau dari karakter itu ini Pak, mana ya? Ini yang bawah nih. Kalau karakter itu lebih ke status Pak, kayak nama, status, terus alamat gitu Pak. Nah, kalau di tabel di sini berarti lebih ke ini ya, memiliki catatan kriminal atau tidak gitu ya? Iya Pak, begitu Pak.
Oh, okay. Collectibility. Collectibility ini lebih kemana nih? Lancar, tidak lancar? Collectibility itu iya lancar tidak lancar Pak. Nanti itu hasil akhirnya Pak. Setelah Itu maksudnya perhitungan. apa? Collectibility. Collectibility itu jadi kalau yang udah ini misalkan dari perhitungannya apa ya? Collectibility Enggak, itu lebih bisa dijelaskan nggak? Dia lebih kemana sih? Kok karakter tadi kan udah jelas tuh, lebih ke apa namanya? Dia memiliki catatan historinya lah ya, histori dari si peminjamnya atau nasabahnya. Collectibility itu lebih kemananya? collectibility itu kemana ya? Bentar Pak. Aduh, ayo dong. Bentar Pak. Aduh, saya lupa. Kok lupa? Bentar Pak. Collectibility-nya itu untuk apa tadi Pak? Maaf Pak, saya ngeblank Pak. Ya maksudnya collectibility itu lebih kemana? Kan di sini ada poinnya apa pilihannya ada lancar tidak lancar itu kaitannya kemana sih? Kaitannya itu untuk ininya Pak, apa sih namanya peminjamannya Pak? Peminjaman untuk nantinya Pak. Maksudnya peminjaman lancar tidak lancar? Maksudnya pengembaliannya atau gimana? Gimana ya? Aduh. Lalu saya tegang banget Pak. Kan di sini ada karakter udah jelas, capacity dari. Oh, ini Pak hasilnya Pak, untuk hasilnya kalau collectibility. Ya, Iya. kan Untuk ini kan hasilnya. semuanya lebih ke pemahaman aja kan, karakter, Iya. capacity. Iya. Hasil akhirnya Pak kalau collectibility. Hasil akhir apa nih? Iya. Hasil akhir perhitungannya Pak. Jadi misalkan Maksudnya? dari Kan tadi 5C karakter itu karakter kan di sini kan kalau dia dari value-nya itu kan dia baik statusnya atau buruk ya, baik atau buruk ya. Jadi maksudnya jelas bahwa si nasabahnya ini dia punya track record-nya itu seperti apa ya kan. Itu kan poin satu udah jelas. Kalau capacity itu lebih dia memiliki catatan perutangan atau cicilan enggak ya kan, untuk capacity ya. Untuk capitalnya dia lebih ke pemodalan, maksudnya di sini kalau nggak salah saya mungkin lebih ke mana sih di sini capital. Oh, dia maksudnya lebih ke ini ya, pembayaran iurannya ya nggak? kalau apa Pak? Collectibility. Kalau capital modalnya. Kalau capital ya pembayaran gimana Pak? Modal awal dia Pak. Kalau capital. Ya, kalau yang collectibility-nya itu lebih kemana? Kalau enggak Pak. Kalau capital itu berapa sih Pak? Apa itu berapa? Oh, 27. Perasaan perasaan ada 5, tapi ini kok jadi 6? Bentar Pak, saya cek dulu Pak. Tadi kok kapitalnya kan nama, gaji.
Collectability, iya Pak, itu collectability hasil akhir ya Pak. Oh. Nah, ini kesimpulan buat hasil akhir Pak kalau collectability. Oh. Nanti jadi habis collectability itu jadi variabel yang dicari Pak. Misalkan gaji. Bisa dilihatnya di mana tuh? Di ini Pak, yang halaman mana ya? Bentar Pak. Halaman ini Pak. Halaman 35. Oh, oke. Iya. Oke. Ya. Itu yang ini Pak. Ini yang 3.6-nya hasil analisisnya cuma gitu aja, cuma 1 kalimat doang. Iya Pak. Aduh. Belum ditambahin lagi. Hah? Berarti belum selesai dong ya? Udah sih Pak, udah selesai. Cuman bentuknya ke dalam tabel. Jadi dalam tabelnya itu mana tabelnya? Belum saya masukin. Saya tadi sengaja muter-muterin kamu aja sih. Ini ya, hasil analisis. Mana? Nggak ada Pak hasil analisis. Tapi dalamnya itu nanti isinya itu data nasabah baru Pak, yang memiliki collectability yang udah dapat diproses, yang dari naik biasnya. Berarti ini belum selesai ya. Belum selesai. Oke. Ini pengujian lebih kemana sih? Itu pengujian ini Pak. Kalau pengujian itu jumlah data prediksi benar-benar jumlah. Aduh, kan kamu yang nulis. Saya lagi ngeblank. Pengujian itu apa sih? Pengujian sistem. Atau pengujian apanya nih? Tahu Pak. Kalau pengujian itu, ya pengujiannya lebih ke sistemnya kah atau ke mananya? Ke naif bias ya Pak. Iya ke sistemnya. Gitu. Di sini yang diukur itu apa? Tingkat akurasi apa? Jadi jumlah data prediksi yang ini Pak, yang lancar Pak. Nah, sama jumlah pengujian. Jadi data yang lancar, habis itu dibagi pengujian. Jadi kan data pengujiannya itu, misalkan data lancarnya itu dari 10 yang tabel ini Pak, maaf, yang tabel 3.5 itu yang lancar itu kan 4 Pak. Terus jumlah pengujiannya ada 10. Nah nanti jadi 4 dibagi 10 nanti hasilnya ke ini Pak, itu nanti ke collectability itu Pak hasilnya. Oke. Oke, ya udah nanti tolong di ini lagi ya. Apa yang kamu tulis ini paling tidak kamu kuasai juga ya. Pas ada pertanyaan loncat langsung dari ke bagian bab 3, kamu paling tidak bisa menjelaskan ya. Terus juga nanti dipastikan setiap bab atau subbab yang kamu tulis itu lengkap ya, jangan ada kekurangan ya. Soalnya kan ini pun juga ya krusial banget kan ya, seharusnya nanti bisa bantu kamu memberi penjelasan ya. Iya Pak. Ya mungkin dari saya itu dulu lah Pak Andi ya. Terima kasih Gibran. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Ade atas pertanyaan yang diberikan pada Gibran. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Sylvester Dian Handi.
Permana untuk dapat bertanya. Oke, terima kasih Bapak Budi Arvitama. Terima kasih kembali Pak Ade ya, tadi Pak Ade terakhir bilang terima kasih Pak Handi gitu, terima kasih kembali Pak Ade. Dikiranya saya pembimbing pertamanya. Iya, tadi yang pertama gitu. Kan walk out gitu. Oh, iya, lupa. Satu juga walk out berarti kan. Oh iya, bisa. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Budi Arvitama. Selamat siang Mas Gibran. Yang Pak. Selamat bertemu kembali kepada saya. Oke, kita mulai saja review untuk skripsi kamu gitu ya. Iya Pak. Ini pertama kali diajukan sebagai ulasan gitu ya. Penyusunan skripsi nggak diulas Mas. Oh iya Pak. Nah itu. Kok ulasan ya, kok diulas, kenapa harus diulas gitu ya. Ya itu harusnya usulan atau apa ya, nanti tolong tanyain sama dosen pembimbing. Oke, baik, ini ya Mas dari awal, and then di sini tanda tangannya belum gitu ya, please belum kayak gini nih tanda tangannya harus ada ya. Iya. And then di sini juga nggak ada tanggal kah gitu ya, tanggal ini juga belum tanda tangan, berarti belum Pak Yadara Buloh itu belum menyetujui sidang gitu ya, belum ada tanda tangan B. Kan udah saya kirim lagi Pak. Ya udah sering kirim lagi tapi kamu nggak bilang kalau misalnya tanda tangan atau gimana? Udah Pak, saya ada. Terus kata pengantar tadi Pak Ade udah nyampaikan ini dosen pembimbing pertama, nggak ada dosen pembimbing kedua gitu ya, sehingga Bu Dewi itu sebenarnya walkout mungkin karena nggak diaku jadi dosen pembimbing kedua kali ya, atau pendamping gitu ya. Tipe Pak. Lalu ketua program studi itu ya Kapital lah kayak gitu. Iya. Lalu ini Melda, oke udah Eskom gitu ya. Memberikan support ini harusnya support itu kan bahasa asing ya. Oh iya Pak. Bahasa asing itu harusnya cetak miring. Banyak teman kamu itu yang di bawah-bawah itu bahasa asing belum cetak miring kayak gitu itu. Iya Pak. Kalau di sini saya bilang penulis harusnya peneliti gitu kan ya. Penelitian ini kayak gitu. Jadi bukan penulis, kalau penulis buku gitu ya. Kan lebih ke peneliti kayak gitu ya. Ini tanda tangan belum ada. Itu tanda tangan kamu sebelum kasih ke saya atau untuk saya sebarkan, please cek lagi seluruh tanda tangannya. Kayak gitu. Karena saya langsung forward aja gitu. Oke, sama kayak Pak Ade 5C di sini nggak ada. Jadi ya butuh ini gitu ya. Nah, ini menurut data yang sudah dimiliki dari 100 data nasabah terdapat 50 nasabah yang memiliki catatan kredit macet. Sehingga konsep 5C ini tidak cukup signifikan untuk menentukan nasabah layak pinjam. Jadi 50 banget nih, 50 data macet, 50 data sukses gitu. Iya, Pak. 50-50. 50-50 banget gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini untuk 50-50 ini data yang macet itu nanti kamu pelajari. Kenapa bisa macet? Iya, Pak. Nanti saya pelajari. Apakah cukup dengan apa itu namanya nanti tempatmu ini kamu uji lagi nggak sama data nasabah yang macet ini? Oh, ternyata dia beneran macet gitu nggak? Iya, diuji lagi, Pak. Nanti, Pak. Jadi itu dihitung lagi pakai metodenya. Nanti kenapa-kenapanya baru nanti ada hasil akhirnya. Oke. Ya, Pak. Ini masih kayak data mining ini juga belum italic ya. Yang menggunakan probabilitas dan statistik. Metode ini terdapat parameter kelas dan karakteristik. Parameter karakteristik pada parameter kelasnya mana kamu nggak, Pak? Ini yang pertama ini. Kelas pada permasalahan ini gitu. Berarti kurang parameter kelas gitu ya. Oh iya. Ya. Ini kelas pada ini kelas apa gitu ya. Sehingga ini dapat memberikan rekomendasi dalam melakukan peminjaman gitu ya. Hasil dari penelitian ini diharapkan sistem dapat membantu staf dalam menentukan pilihan nasabah yang akan diberikan pinjaman. Berarti kalau misalnya pilihan nasabah yang akan diberikan pinjaman itu ada berapa banyak, lalu pilih yang terbaik kayak gitu. Atau
Pinjaman itu bisa berapa saja, tapi nasabah itu harus di pas graduate, dicek dulu kelayakannya, yang mana yang benar. Dicek dulu Pak kelayakannya, pakai konsep 5C ini, habis itu ditinjau ulang lagi Pak. Berarti kalau lihat dari halaman kata-kata terakhir ini, hasil dari penelitian ini diharapkan sistem dapat membantu staf menentukan pilihan nasabah yang akan diberikan pinjaman. Jadi nasabahnya udah banyak, kita milih-milih aja. Atau nasabah itu datang ke kita punya sistem untuk dicek. Gitu. Beda kan artinya? Kalau kayak gini berarti nasabah itu sudah banyak berkumpul, lalu pilihan mana aja yang akan diberikan pinjaman gitu. Jadi ada sistem ranking gitu. Enggak Pak. Nah terus ini gimana? Enggak. Berarti ini salah ya? Maksudnya kalimat terakhir ini diharapkan sistem dapat membantu staf menentukan pilihan nasabah yang akan diberikan pinjaman. Jadi nasabahnya udah banyak, lalu kita milih yang mana yang terbaik kayak gitu. Iya Pak, kayak gitu Pak. Hah? Berarti gitu. Jadi gini, kalau misalnya saya akan memilih 10 nasabah terbaik kayak gitu. 10 nasabah terbaik. Jadi ada misalnya 30 orang nasabah. Saya akan memilih 10 nasabah terbaik gitu. Iya, kayak gitu Pak. Yakin? Mas ini untuk nyaring kan? 30-nya itu harus dites semua atau 10 yang terbaik yang nanti akan kamu ambil? Sebenarnya disaring dulu Pak. 30-nya ini disaring dulu. Habis itu kan nanti ada yang terbaik nih. Nah itu yang diambil. Ada berapa pilihan terbaik yang akan diambil? Ini klasifikasi atau rekomendasi? Ayo. Jadi aja kamu masih bingung loh Mas, serius. Dari hasil penelitian ini, ya kan, akan menentukan pilihan nasabah yang akan diberikan pinjaman. Berarti nasabahnya banyak, kita pilih 10 yang terbaik. Bukan kita itu menganalisis satu-satu nasabah tersebut itu bisa diberikan pinjaman atau tidak. Itu beda. Bener kan? Iya. Bener kan? Ini kalau kamu ngomong kayak gini, berarti dari berapa banyak nasabah kamu pilih yang terbaik. Menentukan pilihan nasabah yang akan diberikan pinjaman. Berarti kalau misalnya kamu tadi ngobrolin sama Pak Ade tentang ini saya ikutin, berarti bukan ini hasilnya. Kayak gitu. Bulan ini harapannya. Gitu ya. Berarti ada yang salah di sini nih. Gitu. Iya. Oke. Sistem cerdas, bukan sistem cerdas kalau kayak gini. Malah sistem cerdas bisa masuk. Ini kan ya mana data mining penambangan datanya mana kok malah masuk sistem cerdas. Sistem cerdas itu kan kamu ikutin kelas saya sistem cerdas nggak akan ngomong yang namanya naive bias itu. Ya kan? Iya, multi agent kita bilangnya kayak gitu itu. Terus nanti jaringan saraf tiruan. Nah, itu sistem cerdas. Ini bukan sistem cerdas. Ya. Klasifikasi ini ada di teknik penambangan data atau data mining gitu ya, Mas ya? Itu. Baik. Nggak usah lama-lama lah. Masnya juga udah bingung ini. Oke, bab 1 lah. Bab 1. Ini pun juga kurang lengkap. Ini pelatihan data pengujian apa gitu. Tapi nggak apa-apa. Bab 1 ini ini harusnya 1 ya Mas ya, nomor 1 tuh di bawah sini ini. 1. Gitu. Terus ini saya latar belakang masalah gitu ya. PT Wahyu Arta Sejahtera merupakan koperasi. Wah, ini saya bingung. Koperasi atau PT? Ayo. Koperasi atau PT? Koperasi yang dikelola di PT ini, Pak. Jadi Wahyu Arta Sejahtera itu ada koperasi, terus ada banyak gitu Pak perusahaannya.
Nah, ini contohnya salah satunya koperasi ini. Hukum online itu ya. Badan hukum usaha itu berbeda antara perseroan terbatas PT sama koperasi. Undang-undangnya beda. PT atau koperasi. Jadi saya bingung. Kalau ngomong tentang koperasi itu berbeda sama PT. Kayak gitu. PT ini adalah koperasi itu salah. Saya sudah 15 tahun jadi anggota koperasi, Mas. Makanya saya tahu. Ya. Ya, Pak. Itu pun juga anggota koperasi sejahtera bersama ya, KSB. Ya, itu yang mungkin pilot gitu ya. Tapi saya nggak tahu ini pilot atau enggaknya, tergantung putusannya itu. Tapi koperasi itu berbeda sama PT. Iya, Pak. Berbeda sama PT. Kayak gitu. Koperasi meminjam ini oke. Ini oke. Nah, namun nasabah berdasarkan data yang sudah dimiliki, terdapat 100 data nasabah dari 50 nasabah diantaranya memiliki catatan kredit macet. Gitu ya? Oke, itu permasalahannya. Terus kamu nggak ngemukakan masalah macet ini karena apa-apa gitu nggak ada? Nggak ada, Pak. Cuman kredit macet doang, Pak. Ininya. Tapi itu kan berarti kan kamu nggak kasih penjabaran masalahnya kamu. Harusnya masalah itu kenapa kamu itu macet dan menyebabkan yang namanya macet ini itu bisa diklasifikasi loh, membutuhkan klasifikasi loh kayak gitu. Itu harus ada. Catatan kredit macet, iya kreditnya macet bener. Terus apa butuhnya? Kenapa butuh? Nah, baru saya mau ngomong kenapa butuh. Dari masalah tersebut. Nah, gitu. Kenapa butuh? Itu harus ada, Mas. Ya. Selebihnya ini ya apa namanya? Tolong di italik saja kayak gitu ya. Terus ini nomor 1 di bawah sini. Hasil pengujian yaitu berupa diterima atau ditolaknya pinjaman. Pengujian seperti apa? Pengujian untuk penelitian ini atau apa? Hasil penelitian, Pak. Hah? Hasil penelitian atau hasil pengujian? Hasil pengujian yaitu berupa diterima atau ditolaknya pinjaman. Pengujian yang apa? Pengujian yang tadi, data yang tadi? Atau yang mana? Pengujian data yang tadi, Pak. Loh, pengujian data yang tadi kan cuma untuk katanya kamu pelatihan, gitu kan ya? Ya cuma situ doang, bukan untuk ngecekin orang yang mana yang mau di minjem lagi kita cek gitu enggak? Ya itu juga, Pak, maksudnya. Loh. Kok itu juga? Berarti ini belum selesai ya, Mas ya? Tolong tambahkan lagi, ini belum selesai. Hasil dari penelitian ini, kayak gitu kan ya? Diharapkan mampu untuk misalnya mengklasifikasi data calon nasabah. Ingat, ini baru calon, kan belum diberikan pinjaman kan? Iya, Pak. Iya kan? Nah, itu. Ini tambahin ya. Nah, itu ya. Nah, terus lihat di sini ini apa ini? Saya ngasih tidak rapi. Oh, ini enggak rapi. Nah, atasnya kayak gini, gitu kan? Kamu fullin ke sini. Ini fullin nih, Mas ya. Ini full kayak gini nih. Saya nggak rapi. Gitu. Kalau ini kan beda gitu. Beda dari sini ini beda. Ini ke sini kan beda gitu ya. Oke, nggak rapi, harusnya agak ke sana gitu. Sama kayak atas lah. Dan ini kalau menurut saya dibawa ke sana aja. Agak ke sana aja. Terus ini bagaimana judul gitu pengklasifikasi nasabah dengan ini. Terus yang ke selanjutnya penelitian itu jujur aja, nggak usah dapat menganalisir kayak gitu itu. Ini kan bukan tujuan penelitian, tapi ini manfaat penelitian gitu ya. Di manfaat penelitian pun juga harus dibagi-bagi juga. Lalu batasan masalah kok ada di sini? Harusnya rumusan masalah, batasan masalah dong. Rumusannya ada di bawah, rumusan di atas, batasan di bawah kayak gitu ya.
Nah, ini Koperasi Wahyu Arta Sejahtera ini udah benar. Kalau tadi kan PT. Mendingan daripada kayak gitu kamu nggak usah ngomong PT-nya. Koperasinya aja dari atas ya. Iya, Pak. Nah, gitu. Ya, sebenarnya ini batasan masalahnya ya oke lah. Oke. Kamu ya udah oke dah. Penelitian sistematika. Nah, ini tolong di-enter ya. Tadi Pak Adi nambahan itu di-enter. Jadi lebih rapi gitu ya. Tolong dirapikan. Tapi kalau menurut saya tadi kan sudah ditambahkan hasilnya. Hasil apa namanya? Bab 1 1.1 itu kan terakhir kan saya minta tambahin ya. Di sini saya minta tambahin gitu. Yang penting pasti ke enter sendiri. Gitu. Oke, kayak gitu bab 2 ini juga yang 15 terusnya bawah gitu ya. Terus saya lihat bab 2 kamu udah lumayan bagus karena ada perbedaan di sini. Saya kan melihatnya perbedaan di sini. Terus ada namanya persamaan, itu udah bagus. Kayak gitu. Udah bagus. Ini analisa itu nggak tepat harusnya. Analisis ya. Analisis. Ini data mining juga italic, sensitivity harusnya italic dan sebagainya. Banyak yang belum italic, kamu baca lagi. Ya. Kayak gini itu juga belum italic gitu ya. Baca lagi ya Mas ya. Karena masih banyak yang masih tipe-tipe itu masih banyak. Kayak gitu. Terus ini juga software gitu ya. Itu juga kurang italic gitu ya. Ini pun, ini saya minta kamu ada namanya siapa, tahun berapa gitu ya. Referensi yang dipakai. Oh iya. Kamu mungkin lupa. Ini analisis juga kayaknya salah gitu ya, tapi ya tergantung judulnya. Terus ini tambahin 2 referensi lagi ya. Paling enggak 10 referensi gitu lah ya. Ini baru 2 referensi lagi. Untuk melengkapin gitu ya, memperkaya. Sekarang bab 3 pelatihan. Pertanyaannya di dalam naif bias itu kok ada pelatihan nih? Kok bisa ada pelatihan? Ini baru ini. Yang namanya pelatihan gitu ya. Itu kan udah masuk unsur-unsur kayak kecerdasan buatan gitu ya. Ada pelatihan. Ada yang dilatih data-datanya itu. Itu pelatihan atau pengelolaan data. Karena saya tadi lihat apakah saya salah gitu ya. Di dalam yang saya baca lagi di berbagai sumber yang namanya naif bias itu nggak ada pelatihan Mas. Kayak gitu. Atau mungkin enhancement-nya. Saya nggak tahu kalau enhancement-nya. Kayak gitu. Saya lihat dari slide-slide pelatihan itu nggak ada. Orang ini untuk probabilitas sama statistik kok ada pelatihan. Kayak gitu ya. Saya udah cari-cari. Nggak ada pelatihan itu. Coba nanti kamu konsultasikan sama dosen penguji. Sama pembimbing kayak gitu itu. Oke. Anis permasalahan ini juga PT lagi. Mungkin saya agak pusing ini kok ada PT. Harusnya koperasi PT itu beda. Oke. Terus pengumpulan data. Ini juga tidak rapi. Kita lihat atasnya pun juga kayak gini. Harusnya agak rapi. Gitulah kurang. Ini terlalu geser ke kanan gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa. Ini mungkin strateginya kamu untuk melihat. Oh berarti termakan nih dosennya kayak gitu ya. Kurang rapi. Mungkin strategi kamu gitu ya. Tapi kena aja yang tadi. Iya Pak. Kena mulu Pak. Terus ini pun juga tipsnya Roman 12 PT ya. Ini bukan tipsnya Roman I think. Ya kan? Dan ini bukan 12 PT. Mungkin kalau misalnya kamu mau kayak gini bisa di landscape kayak di bab 2 tadi. Research gap ya? Ya research gap itu landscape kayak gitu aja. Karena ini terlalu kecil gitu ya. Iya. Tuh. Ini repeat the row. Kayak gitu. Terus ini planning data istilahnya. Ini kenapa ada 10 data kan datanya ada 50 katamu. Jadi masukin semua lah. Tapi ini lihat ini calonnya. Calon bukan nasabah dong ya. Calon anggota kredit atau nasabah? Calon anggota Pak. Nah, tadi kan pakainya data anggota.
Ini calon anggota atau data anggota? Gimana nih? Calon anggota, Pak. Ini berarti baru, bukan data yang tadi. Bukan. Data yang tadi mana? Data yang tadi belum dimasukin, Pak. Loh, ya masukin dong. Katanya mau dibuat pelatihan. Katanya kamu pelatihan. Ya, kalau pelatihan mana yang dilatih? Masa ini dilatih? Ini kan yang diuji. Pertanyaan lagi, kalau kamu ngomong ini kan data nasabah dan bawahnya calon. Kenapa namanya sama? Kenapa data calon anggota? Di sini ada calon anggota kredit. Terus kok tahu collectability-nya lancar sama macet? Dia belum menjadi anggota, tapi dia tahu, oh ini lancar atau macet kok bisa? Itu salah ketik, Pak. Kok salah ketik? Aduh, salah semua dong. Gimana dong ini? Ini data calon anggota, di atasnya itu sudah data nasabah. Yang benar yang mana itu loh. Di sini calon. Nah itu. Calon tapi kok ada collectability gitu loh. Kayak, hah? ini data kok ada calonnya gitu. Kok bisa ada collectability gitu. Collectability itu apa? Collectability nilai akhirnya, Pak. Nilai akhirnya kan yang dicari kan? Iya, Pak. Data calon nasabah kok bisa langsung ketahuan ini? Oke, nggak apa. Kondisional berupa nilainya baik, tidak baik. Oke. Saya kembali ke atas. Yang baik, tidak baik. Kamu gimana caranya kamu menentukan baik atau tidak baik? Itu dari konsep 5C-nya, Pak. Ini ya, sangkutan ya. Berarti kamu ngecek memiliki sangkutan pinjaman. Sangkutan itu berarti apa? Gagal bayar. Jadi misalkan orang itu punya kayak utang lagi di tempat lain gitu-gitu, Pak. Berarti kayak saya masih punya utang untuk beli rumah ini di BTN. Jadi saya tidak lancar gitu. Tidak baik. Iya, Pak. Berarti saya nggak boleh utang lagi di sini. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Padahal saya punya utang, saya mau utang cuma 5 juta aja deh. Nggak boleh. Oke. Oke. Baik ya. Oke, ini agak ini. Oke deh. Ini nilai diskripnya 1 2 3 1 2 3 1 2 3 gitu kan ya. Ini juga tidak rapi. Ini juga 1010 ya, karena tadi ya. Karena itu nggak tahu itu nasabah atau calon nasabah, di sini bilangnya nasabah lagi padahal tadi barunya calon. Nasabah, calon nasabah, nasabah. Oh iya, tadi salah ketik, Pak. Calonnya, Pak. Tapi katanya kamu tadi beneran calon nasabah, gitu? Enggak ada, bukan, Pak. Loh gimana? Tadi nasabah, Pak, bukan calon nasabah. Jadi yang udah di datanya itu yang tadi. Nah, kalau kayak gitu kenapa 10? Nggak 50-nya? Itu banyak dong, Pak, di tabelnya, Pak. Iya. Wah. Ya udah deh. Wah, piye? Nanti bab 4-nya 50-50-nya itu kamu hitung. Kayak gitu. Oh, jadi 100-nya tuh, Pak. 100 semuanya. Ya berarti 100 semuanya kamu hitung. Ya memang iya. Kenapa yang apa aja yang menyebabkan faktor 50 itu baik, 50 itu macet kayak gitu kan? Harusnya kan kamu sampai situ. Gitu ya. Terus ini repeat hero, ini harusnya saya yang baru. Nah, ini pelatihan kok bisa pelatihan gitu ya. Apa yang dilatih? Apa yang disimpan bobotnya kalau dilatih? Nah, kayak gitu. Ada apa arju pembelajaran di sini? Oh, enggak ada semua. Berarti bukan pelatihan.
Kata-katanya bukan pelatihan. Ya. Lalu saya mau tanya, dalam naive Bayes itu ada yang namanya teorema Gaussian. Teorema Gaussianmu di mana? Teorema Gaussian nggak ada, Pak. Nah, itu coba kamu cek lagi lah teorema naive Bayesnya. Kamu masih lemah di inti dari naive Bayesnya. Gitu. Iya, Pak. Kasih, Pak. Ya, apa namanya? Gaussian aja kamu kayak belum, kok nggak ada, nah gitu. Itu buat apa kamu pun juga nggak tahu. Berarti kamu masih belum mempelajari Gaussian. Gitu ya. Gaussian. Terus ya ini perhitungan, contoh perhitungannya. Pengujian akurasi. Nah, nanti kamu ngomong tentang akurasi, itu akurasi apa? Akurasi apakah dia kelayakan data calon nasabah atau bagaimana? Bagaimana caranya kamu menguji? Apakah dengan data yang tadi atau dengan data yang baru? Ya gitu ya. Terus kok bisa dikalikan dibagi jumlah pengujiannya, data benar, penilai benar itu gimana caranya kamu penilai benar? Nah, gitu. Jangan perlu tahu dia benar yang mana. Gitu kan ya? Iya, Pak. Oke. Analisis. Nah, ini pun juga bagaimana cara mengumumkan hasil analisisnya. Ini pun cuma satu asal. Jadi gitu ya Mas Gibran ya. Tolong ini, ini belum selesai nih. Belum selesai tapi dipaksakan untuk maju sidang ya kayak gini ini. Oke. Lalu daftar pustakanya mungkin 15 referensi ya untuk skripsi ya. Tambahkan penggunaan referensi di bab 3. Di bab 3 pun kamu tambahin. Oke, menurut saya itu saja yang bisa saya tambahkan dalam skripsi Anda. Saya kembalikan kepada Pak Budi. Silakan Pak Budi. Baik, terima kasih Pak Sylvester Dian Handi Permana atas pertanyaan-pertanyaan dari untuk Gibran sebagai peserta sidang. Oke, Gibran tadi sudah dapat masukan banyak ya sama pertanyaan-pertanyaan dari penguji 1 dan penguji kedua. Memang banyak ya sekali yang di skripsi kamu tuh masih belum secara detail dijelaskan secara gamblang ya. Ada pertanyaan dari Pak Handi juga tentang pengujian itu apa, pelatihan itu apa, karena ada pertanyaan seperti itu jadinya tidak detail. Jadi kenapa perlu pelatihan dengan naive Bayes, karena kamu tidak menyodorkan hal itu, tidak menjelaskan hal itu ya, itu di bagian itu. Nah tadi data-data yang 10 peserta yang kamu dapatkan yang katanya calon nasabah itu kamu tidak secara penuh gitu menyampaikannya. Mungkin karena kesalahan dari penulisan kamu juga tidak menjelaskan bahwa itu baru data dummy-nya dulu Pak yang dimasukkan. Itu bisa saja jika kamu masukkan sebagai dummy. Nah itu mungkin sedikit masukan-masukan itulah yang harus kamu kembangkan di penelitiannya kamu nanti. Iya Pak. Oke. Terima kasih Pak. Baik. Ya, saya lihat dulu. Oke. Saudara Gibran, setelah kami selesai melihat video presentasi dan tanya jawab yang telah dilaksanakan, silakan saudara leave meeting terlebih dahulu. Dewan penguji dan dosen pembimbing akan rapat singkat untuk memutuskan apakah Anda disetujui atau tidak untuk dapat dilanjutkan pada penyusunan skripsi. Ya, nanti akan diberitahu kalau sudah selesai rapat untuk Anda join kembali ke dalam meeting ini. Baik, terima kasih. Silakan leave terlebih dahulu. Terima kasih, Pak. Langsung ya Pak Handi ya untuk membacakan hasil dari rapat yang tadi. Baik, Saudara Gibran Mahardika, rapat Dewan Penguji, maka kami memutuskan bahwa proposal skripsi dengan judul Klasifikasi Nasabah untuk Peminjaman Uang pada Koperasi Wahyu Arta Sejahtera menggunakan metode naive Bayes dinyatakan
disetujui untuk dilanjutkan dalam skripsi. Revisi atau hal lain yang perlu ditambahkan, silahkan dicek dalam soft copy proposal skripsi yang nantinya akan dikirimkan ke saudara. Revisi ditunggu maksimum 2 minggu dari sidang hari ini. Iya, Pak. Demikian sidang proposal skripsi ini. Terima kasih kepada dosen pembimbing kedua, para dewan penguji, dan saudara Gibran. Selamat siang. Ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya. Nah, bisa foto-foto dulu, monggo. Foto-foto dulu dong. Foto-foto gimana, Pak? Yang foto kamu, Gibran, kan buat kamu. Screenshot aja, Pak. Gibran, hati-hati ya, bawa